Ada 4 agenda dalam materi ini. Yang pertama adalah brightness contrast, yang kedua adalah vibrant color, yang ketiga adalah SOR model, dan keempat adalah sampel-sampel lighting retail yang mendapatkan penghargaan. Yang pertama adalah brightness contrast. Sebelum kita bicara dengan topik brightness contrast, mungkin ada baiknya kita memahami mengenai basic dari apa itu brightness ya. Jadi yang pertama adalah luminous flux, yaitu adalah tingkat cahaya yang keluar dari sumber pencahayaan. Satuan fisikanya adalah lumens. Jadi ini kelihatan nggak kursornya? Ini sumber cahaya, ini memancarkan cahaya. Output yang keluar dari sini disebut lumens. Kemudian light intensity adalah satuan cahaya yang keluar dari ini, kita namakan light intensity, dengan besaran fisikanya adalah kandela. Selanjutnya adalah illuminance. Illuminance adalah tingkat pencahayaan yang jatuh pada sebuah permukaan bidang atau surface ya. Itu kita sebut illuminance. Satuannya adalah lux. Sedangkan cahaya yang kita lihat di permukaan bidang itu namanya luminosity. Besaran fisikanya adalah kandela per meter persegi. Jadi bisa aja luminensnya sama ya, tapi kandela per meter perseginya berbeda. Contohnya kalau permukaannya putih, pasti kandela per meter perseginya lebih besar daripada permukaan dengan cahaya yang hitam, dengan warna yang hitam. Jadi dengan luminance yang sama, misalnya sama-sama 100 lux, kita bisa menerima kesan terangnya berbeda apabila warna dari surface-nya berbeda. Nah, selanjutnya untuk orang retail menggunakan ini sebagai untuk meng-create aksen atau atensi orang. Jadi manusia tuh mirip-mirip laron ya, suka akan cahaya. Jadi kalau ada lihat cahaya biasanya mendekat atau perhatiannya pasti menuju ke sana gitu. Ini contohnya di sebelah kiri ini ada model, kemudian background-nya cahayanya misalnya 300 lux, sedangkan di model ini cahayanya 100 lux. Kita ngelihat objeknya lebih gelap daripada background-nya. Sedangkan selanjutnya adalah apabila objeknya 300 lux dan background-nya 100 lux, kita mulai melihat objek ini menjadi lebih menonjol dibandingkan background-nya. Selanjutnya, apabila kita bikin perbandingannya brightness kontrasnya atau kontras rasionya 5:1, jadi objek ini makin lebih menonjol daripada background-nya. Selanjutnya 15:1. Objeknya putih sekali, background-nya gelap ya. Nah, ini contoh dari sampel dari retail yang mana kaos ini sekitar 3:1 atau 5:1 dibandingkan dengan cahaya di ambience-nya atau background-nya. Selanjutnya, kalau kita mendesain etalase ya, ini contohnya yang sebelah kiri, karena lantai lebih terang daripada baju yang dipajang atau manekin ini, orang nggak melihat ada daya tarik terhadap objek ini. Beda dengan gambar yang di sebelah kanan, yang mana background-nya warna putih, sedangkan objeknya warnanya cukup vivid.
dan cukup terang, sedangkan lantainya nggak terlalu terang ya, warnanya abu-abu gelap. Jadi mata kita langsung tertuju dengan warna kuning ini atau dengan warna merah di baju ini dan bootsnya. Nah, ini juga kalau diperhatikan ya, jadi attitude manusia apabila ada cahaya atau manusia cenderung mendekati cahaya. Jadi apabila ada dua pintu keluar, yang pintu kanan lebih terang, maka orang cenderung keluar melalui pintu kanan. Nah, sedangkan eksperimennya dirubah, yang diterangin pintu kiri, yang kanannya nggak ada cahaya sama sekali, orang pasti keluarnya dari pintu kiri. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa saran dari retailer, lighting designer untuk retailer, yang mana untuk area sales floors 750 lux, kemudian untuk counter pembayaran 500 lux, untuk rak-rak penjualan 1000 lux, kemudian kalau ada manekin dengan produk yang mau di highlight 1500 lux, atau ada rak-rak dengan barang yang mungkin lebih mahal atau produk baru atau yang pokoknya yang mau di highlight, ini 1000 lux. Kabinet sama shelf display sama 1000 lux, jadi rak, shelf atau kabinet display sama-sama 1000 lux. Terus yang kedua adalah yang penting adalah pewarnaan atau vibrant color. Jadi untuk lighting designer atau interior designer yang terlibat dalam desain retail ya, jadi disuruh ngedesain supermarket atau butik atau ya semacam-macam itulah. Kita harus memahami produk-produk atau warna produk dari yang mau dijual. Kemudian tujuan kita bukan menghasilkan warna yang benar ya. Jadi sebagai lighting designer, tugas kita adalah menciptakan warna produk di toko tersebut menjadi lebih menggiurkan, jadi menjadi lebih menarik. Makanya bukan true color, tapi menjadi lebih cocok dibilang goalnya adalah vibrant color. Nah, ini teorinya. Jadi kalau dari pagi ya, pagi sunrise, biasanya langit kita kekuning-kuningan, itu 2000 Kelvin. Beranjak makin pagi, terus siang hari terik, kemudian turun lagi sore dan maghrib. Ini dimulai dari 2000 Kelvin, kemudian 3000 sampai 4500 Kelvin. Puncak-puncaknya di siang hari sekitar 6000 Kelvin kurang lebih. Terus menjelang sore 3000 sampai 4000 Kelvin. Nah, selanjutnya sunset sekitar 2000 Kelvin lagi. Di setelah sunset sebenarnya ada namanya blue hours ya. Itu blue hours itu 10.000 Kelvin. Begitu juga pagi-pagi sebelum mataharinya kelihatan, ada namanya blue hours. Nah, jadi di sini di bawah ini kalau kita punya lampu 1000 Kelvin, warnanya seperti ini. Nah, kalau ada lampu 10.000 Kelvin, warnanya seperti ini. Nah, yang biasa di toko dijual, kalau warm white disebutnya di 3000 Kelvin. Terus kalau cool white di toko supermarket yang merek-merek Philips atau brand lain, Toshiba, Panasonic,
cool white-nya 4.000. Jadi di Indonesia 3.000 disebut warm white, 4.000 disebut cool white. Nah, jadi ini color temperatur ya. Color temperatur dalam Kelvin di sini kalau warna RGB ya, red, green, dan blue. Di tengah-tengah ini ada warna keputih-putihan. Warna keputih-putihan ini dimulai dari 1.500 Kelvin sampai dengan 10.000 Kelvin. Jadi kalau lampu LED 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin bukan color temperatur, tapi disebut CCT atau correlated color temperatur, yang mana lampu LED itu disesuaikan dengan standar dari lampu color temperatur yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah color rendering index. Color rendering index biasanya kita bisa lihat di spesifikasi lampu yang dijual mulai dari 60, 80, 90. Jadi kalau untuk retail diharapkan color rendering index-nya di atas 90 supaya warna-warna yang ditampilkan tuh keluar semua ya. Jadi color rendering index ini memungkinkan warna itu keluar semua. Jadi ini pertama, kalau kita jualan daging, lampu Kelvin berapa yang kita mau pilih. Nah, yang di atas adalah 3.000 Kelvin. Dagingnya kelihatannya lebih merah, lebih seger. Nah, yang di bawah ini 6.000 Kelvin. Dagingnya kelihatan lebih pucat ya, lebih putih dan lebih pucat. Warnanya kurang vibran. Jadi yang lebih vibran yang di atas dengan 3.000 Kelvin. Terus yang kedua, kalau jualan ikan. Nah, jualan ikan berbeda sama jualan daging. Jualan ikan dikasih 6.000 Kelvin, ikannya kelihatannya lebih segar. Sedangkan kalau dikasih warna 3.000 Kelvin, ikannya jadi kelihatan lebih kayak udah lama ya, ikan lama gitu, kurang segar. Selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan nih, apel warnanya merah, lemon warnanya kuning, kemudian ada jeruk sunkist warnanya orange, terus ada green apple hijau, ini apel merah lagi. Nah, dengan unsur warna ini dikasih warna lampu 3.500 Kelvin, keluar semua nih. Hijaunya bagus, merahnya bagus, kuningnya bagus. Tapi kalau kita kasih 6.500 Kelvin, warnanya pucat. Merahnya kayak gini, kuningnya kayak gini, orange kayak gini, hijau kayak gini, merahnya kayak gini. Berikutnya roti. Roti juga sama. Malah bukan 3.000 Kelvin, malah 2.700 Kelvin. Kelihatan warnanya kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan. Sedangkan kalau 6.500 Kelvin, putihnya jadi lebih putih dan warna coklatnya jadi jadi pucat ya. Warna coklatnya ini pucat semua. Selanjutnya baju. Baju kalau warna merah dikasih 2.700 Kelvin, bagus. Sedangkan yang warna biru dikasih 2.700, kurang bagus karena
warna birunya ini kena dicampur apa ya? Jadi kalau lampu dengan 2700 Kelvin tuh unsur merah. Jadi di lampu itu ada unsur merah ya. Di gelombang cahaya tuh mengandung spektrum apa ya? Elektromagnet yang dengan frekuensi tertentu. Jadi untuk 2700 nih warna merahnya lumayan dominan. Jadi biru kena merah jadi agak kehijau-hijauan, agak keungu-unguan atau hijau-hijauan. Nah, beda lagi kalau warnanya biru, bajunya kalau biru dikasih 6500 Kelvin malah birunya bagus, menarik. Sedangkan 6500 kena baju merah malah jadi lebih ungu. Nah, problemnya skin tone kena warna 6500 biasanya jadi lebih pucat ketimbang dengan 2700. Kalau skin tone lebih bagus kena 2700 Kelvin. Jadi itu mengenai apa CRI dan color temperatur ya. Jadi pengaruh CRI dan color temperatur terhadap pembentukan warna yang vibran, yang menarik. Di sini ada sampel. Di sini ada sampel ya. Di sini ada 7 lampu dengan color temperatur dan CRI yang berbeda-beda. Di sini bisa kelihatan ya, sini lampunya kayak warna kebiru-biruan, ini merah, sini putih, ini agak kuning, ini kuning putih. Nah, dari sini lampu yang ini nih, di sini ada nonjol merahnya, artinya spektrumnya mengandung cukup banyak warna merah. Jadi lampu yang nomor 1 adalah 3000 Kelvin dengan CRI 97. Warnanya seperti ini di dinding. Sedangkan yang lampu nomor 2 3000 Kelvin dengan CRI 90. Yang lampu nomor 3 2800 Kelvin dengan CRI 98. Nih, CRI-nya tinggi sekali ya, 98, mendekati 100. Selanjutnya adalah keempat adalah 2300 Kelvin dengan CRI 95. Di sini lampunya sengaja dibikin spektrum warna merahnya nonjol. Begitu juga yang ini, spektrum warna merahnya nonjol. Jadi makanya ini kemerah-merahan. Terus selanjutnya adalah nomor 5, CRI 3000, color temperaturnya 3000 Kelvin, CRI-nya 88,9. Yang nomor 5 ya, nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, 2700 Kelvin dengan CRI 79. Di sini kelihatan apa spektrumnya ini sengaja warna kuningnya dihilangkan. Jadi nomor 6 ini. Sedangkan nomor 7 3800 Kelvin dengan CRI 85, dan di sini kelihatan banget warna birunya sengaja di boost, dikuatkan. Jadi makanya kelihatan seperti warna biru. Jadi balik ke mana? Balik ke presentasi yang tadi ke sini. Jadi kalau ngelihat apa ya?
ngelihat spesifikasi lampu 4000 Kelvin, 3000 Kelvin, CRI-nya 80, 90, belum tentu sama ya. Jadi lampu merek A dengan lampu merek B dengan lampu C, walaupun kalau temperaturnya sama, CRI-nya sama, tapi hasil rendering cahaya rendering warnanya untuk barang-barang yang ingin kita jual tuh berbeda-beda. Selanjutnya adalah stimuli, organisme, dan respon model. Nah ini lebih ke psikologi ya. Jadi ada penelitian psikologi yang dilakukan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 78 yang disebut dengan stimulus organism response modeling. Kemudian studi ini diteruskan oleh Fiore dan Kim di tahun 2007 untuk meneliti behavior atau perilaku manusia di toko-toko retail. Menurut Fiore dan Kim, ada 3 faktor besar yang mempengaruhi perilaku kita di dalam toko, yaitu adalah design factor, yang kedua adalah ambient factor, yang ketiga adalah social factors. Jadi ini stimulusnya adalah 3, ambient, design, dan sosial. Kemudian organisme adalah filter otak ya. Jadi otak kita memutuskan, membuat keputusan atau mengorganisasikan informasi yang diterima, yang masuk melalui mata, di kelompok-kelompokkan, kemudian timbul nih namanya rasa. Ini sini timbul namanya rasanya seneng atau nggak seneng, pleasure atau displeasure. Kemudian yang kedua adalah dari rasa seneng, dari rasa ini timbul kedua adalah tertarik atau tidak tertarik. Dari situ timbul motivasi atau action. Kita berasa dominans, kita berasa aktif atau pasif. Jadi aktif atau pasif. Jadi dengan 3 kategori ini menimbulkan kita mau mendekati barang yang dijual atau kita cuek ya, atau ya sebodoh amat gitu, atau tidak tertarik. Ini adalah permodelan yang dilakukan oleh teori permodelan yang dilakukan oleh Mehrabian dan Russell di tahun 78 yang dilanjutkan sama Fiore. Nah, dari situ ini ada beberapa contoh. Yang sebelah kiri pasti action-nya adalah approach. Yang sebelah kanan action kita adalah nggak tertarik ya. Kalau kiri tertarik, yang kanan tidak tertarik. Yang kedua, desain kiri pasti membuat kita ingin mendekat atau ingin melihat atau ingin mencoba baju yang dijual ketimbang yang di kanan. Itu juga yang ketiga. Di sini sepatunya lebih mudah dilihat ketimbang yang ini. Banyak refleksi dari kaca di kacanya. Kemudian di sini juga warnanya lebih kelihatan daripada yang di sebelah kanan. Di sini action-nya adalah approach, di sini action-nya adalah ya mungkin melengos saja. Kita sebodoh amat, pokoknya nggak menarik gitu ya.
Selanjutnya gambar ini juga sama. Di sini ada lampu nerangin ini barang-barang yang dipajang, menerangi etalase. Dan untuk area sirkularnya nggak terlalu terang. Dibandingkan yang ini nih, area sirkulasinya terang, sedangkan etalasenya karena nggak ada lampu, jadi ini ada bayangan. Ini barang-barang di etalase kena bayangan. Ya, ini selanjutnya interior yang warna putih, cocok dikasih warna yang cool white ketimbang interior yang ketimbang dikasih warna lampu yang momot. Selanjutnya ini tadi udah. Ini juga sama. Yang kiri karena aksen di produk-produknya lebih gelap, lebih menarik. Oke ya. Oke. Jadi di situ stimulus organisme dan respon ya. Jadi kita sebagai interior harus memikirkan psikologi ya. Jadi banyak studi-studi mengenai pengaruh desain cahaya terhadap psikologi konsumen ya. Studinya banyak, itu termasuk masuk dalam disiplin ilmu psikologi. Ada kalau mau belajarin lebih lanjut, ada itunya pelajaran. Kemudian ini sampel-sampel project yang dapat award winning. Ini toko Louis Vuitton di Korea ini. Tokonya seperti ini. Menang Lighting Design Award tahun 2020. Ini tokonya kelihatannya bersih, mewah, warna-warnanya yang ditampilin renderingnya bagus ya, merahnya merah gitu, warna birunya biru gitu, jadi semua produk terlihat menarik. Ini juga sama, semua produk terlihat menarik, semua jelas, dengan background warna yang putih keemas-emasan, warna interiornya, nuansa putih emas. Nah, yang kedua adalah toko material di Meksiko. Sini warna tokonya cenderung hitam dan putih, jadi monokrom. Jadi aksen-aksen di setiap produk yang dijual juga tekstur kayunya nih kelihatan dengan baik. Jadi kalau kita mendekat, kualitas kayunya kelihatan. Terus jualan marmer juga. Kalau kita mendekat, kualitas marmernya juga terlihat dengan baik. Jadi sangat untuk konsumen mudah untuk membuat putusan jadi beli atau nggak beli gitu ya. Karena bisa melihat produk yang akan dibeli dengan jelas. Ya seperti ini tokonya. Ini dia main kontrasnya cukup berani. Area raknya terang sekali, sedangkan area sirkulasi cenderung gelap dengan nuansa yang agak gelap juga ya, warnanya cukup gelap interiornya. Selanjutnya ini butik di Ukraine jualan sepatu, nuansanya kayu-kayu yang hangat dengan warna putih. Ini lampu-lampunya
terangin satu-satu sepatu dengan baik. Ya, jadi kulit dengan nuansa kayu yang hangat ini mungkin nyambung ya. Dan ini color temperaturnya sekitar 3000-an ya. Agak warm nih warna-warna di interiornya nih, lampunya kelihatan warm, kuning-kuningan. Selanjutnya ini apa ya? Ini Balenciaga Store dengan nuansa industrial dan futuristik ya. Warnanya stainless gitu ya, nuansa stainless, nuansa logam. Semua warna biru, merah ini kelihatan banget karena warna interiornya abu-abu. Cahayaannya juga ini color temperaturnya dan color renderingnya bagus sekali, jadi semua warna terlihat dengan baik. Ini sama, toko yang sama. Selanjutnya ini jualan butik produsen barang-barang kulit ya. Jadi jaket kulit, sepatu kulit di Italia ini. Kalau kulit kelihatannya suka pakai kayu-kayu yang warnanya agak gelap nih, agak gelap dengan tekstur kayunya yang lumayan kuat. Selanjutnya adalah Dolce & Gabbana di Jepang. Ini interiornya malah cenderung warna hitam ya. Cukup berani nih pasang interior yang gelap kayak gini. Tapi ya ada positifnya produk-produk yang dijual benar-benar jadi outstanding sekali. Walaupun nuansa tokonya cukup ini ya, gelap gini, biasanya orang berasa kurang nyaman ya di toko, di space yang agak hitam-hitam gini. Nah, ini juga tas-tas yang dipasang di sini dengan lampu. Nah, ini ada bayangan dari tasnya. Sangat menarik. Seperti ini. Ya, cukup berani main kontras. Jadi kontrasnya bukan dari cahaya aja, termasuk dari warna interior yang dipakai. Yang terakhir adalah toko minyak wangi merek Carner di Spanyol, Barcelona, Spanyol. Ini cenderung warnanya putih. Ini minyak wanginya. Ya, seperti ini interiornya. Jadi fungsi lighting interior itu memberikan unique experience ya, dan biasanya juga berhubungan dengan konsep brand yang ingin dijual ya, kayak misalnya Starbucks atau Kentucky Fried Chicken atau McDonald's. Mereka masing-masing punya strategi interior dan lighting yang berbeda-beda, yang disesuaikan sama strategi besar brandnya, yang mungkin juga udah melalui tahapan-tahapan studi yang dilakukan oleh konsultan psikologinya ya.
Ini juga seperti ini tampilan tokonya. Demikian presentasinya. Semoga cukup jelas presentasi saya mengenai lighting di retail. Silakan Mas Bambang. Oke, terima kasih Pak Herwin atas paparannya. Jadi tadi sudah didengarkan bagaimana peran dan pengaruh kebudayaan terhadap desain retail. Ya mungkin sebagian dari kita tidak menyadari atau kurang menyadari hal tersebut kalau tidak kita bicarakan saat ini. Jadi mungkin nanti setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita tanyakan, kita gali dari Pak Herwin mengenai pencahayaan. Mungkin perlu saya ingatkan juga, bagi yang ingin bertanya silahkan diisi di kolom form yang sudah dibagikan oleh panitia, dan mungkin yang sudah terlanjur menulis di kolom chat tidak apa-apa, mungkin nanti panitia bisa bantu merekap supaya pembicara lebih mudah melihat pertanyaan tersebut. Oke, untuk sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Rian untuk memandunya. Silakan Pak Rian. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi ini kita akan coba lihat pertanyaan dulu dari yang form. Kita sudah mengkurasi beberapa pertanyaan untuk diajukan. Pertanyaan akan disusun oleh email dan Lala ya. Email dan Lala silahkan untuk pertanyaannya. Ya, jadi selamat siang Pak Herwin. Kita mulai dari yang pertama ya Pak. Yang pertama ada yang nanya, bagaimana mengintegrasikan lighting untuk kaca interior? Kacanya cermin atau kaca see-through? Dia cuma bilang kaca, tapi kalau secara spesifik see-through gimana Pak? Kalau see-through artinya ada cahaya dari ruangan lain ya, atau mungkin dari outdoor yang masuk. Artinya kalau dari outdoor kan artinya ada cahaya matahari. Cahaya matahari kan dinamis tuh. Warnanya mulai dari yang tadi di awal yang dipresentasi mulai dari 2000 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Jadi cahayanya dinamis berubah-berubah. Sedangkan arahnya juga yang kalau matahari juga berubah-berubah. Dan intensitasnya atau keras tingkat keterangan cahayanya juga beda-beda. Jadi biasanya kita mengintegrasikan cahaya dengan kaca menggunakan sensor. Jadi dicari titik optimum antara perpaduan cahaya buatan dengan cahaya dari luar. Oke, pertanyaan kedua dari email ya Pak. Makasih Pak. Ya, mudah menjawab ya. Ya. Selamat siang Pak. Pertanyaan kedua ini datang dari teman-teman. Ini ada yang nanya, bagaimana efek binding value lampu pada ruangan dan bagaimana mendesain pencahayaan ruangan yang mendukung mengoptimalkan circadian rhythm. Oh, circadian rhythm ya. Oke. Saya mesti buka ini nih presentasi tentang circadian rhythm ya. Karena jadi intinya gini sih. Kita kan di dalam, kita sekarang kalau menurut penelitian ya, jadi manusia itu 80% waktunya sekarang dihabiskan di lingkungan indoor. Jadi karena lingkungan indoor ada kemungkinan jarang lihat cahaya matahari yang seperti yang tadi
di awal presentasi saya. Jadi kita pagi-pagi sunrise itu 2000 Kelvin, kemudian siang-siang hari sekitar 6000 Kelvin, terus sampai sunset lagi 2000 Kelvin. Nah, mata kita selain bisa menguraikan cahaya menjadi visual, yang kedua adalah menangkap respon light blue light ya, cahaya biru ya. Jadi ada saraf di mata kita yang menangkap cahaya biru. Yang mana kalau kita ngelihat cahaya biru itu, tubuh kita menjadi segar. Jadi kayak minum kopi, kita jadi alert dan produktif. Jadi intinya circadian rhythm adalah cahaya di indoor dibikin ritmenya sesuai dengan cahaya yang ada di luar, atau mengikuti siklus sunrise sampai sunset. 2000 Kelvin sampai 6000, kemudian 2000 lagi. Kurang lebih circadian rhythm seperti itu. Sehingga di sore hari tubuh kita udah dikasih warna lebih orange, sehingga tubuh kita merasa ini sore dan saatnya untuk istirahat. Jadi contohnya banyak dari kita yang sekarang malam buka laptop kerja. Di laptop itu karena LED banyak unsur cahaya biru, atau HP juga sama, banyak unsur cahaya biru. Nah, kalau cahaya birunya maksudnya mata kita sering terpapar cahaya biru, menyebabkan memberikan informasi ya. Jadi mata kita memberikan informasi ke tubuh kita bahwa masih siang loh. Jadi kita nggak ngantuk-ngantuk. Nah, dengan sering terpapar cahaya biru itu, tubuh kita jadi lebih kurang ngantuk, maksudnya ngantuknya jadi telat. Jadi kita jadi susah tidur di malam hari. Kurang lebih benefit dari circadian rhythm lighting adalah begitu deh. Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, thank you Pak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Lala. Pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari saya sebenarnya. Saya mau nanya jenis pencahayaan apa sama lampu kayak apa yang cocok buat toko yang emang punya konsepnya tuh gelap-gelap, dark gitu. Tapi produk yang dijual tuh tetap kelihatan jelas, terus gak berubah warna produknya. Kayak tadi contohnya misalnya kayak toko Balenciaga yang tadi kan gelap-gelap gitu kan. Cuman barang dia tetap bersinar gitu, tetap kelihatan asli gitu. Itu kayak gimana cahaya yang bagus, Pak? Kayak gitu. Ya, yang pertama tadi kan pilih lampu dengan color rendering index yang baik, kemudian color temperaturnya yang sesuai dengan warna produk yang pengen diekspos. Yang kedua adalah tingkat pencahayaannya, jadi seberapa besar, berapa watt ya. Jadi berapa watt lampu itu, 10 watt kah, 25 watt kah. Kemudian sudut lampunya, jadi lampunya ada sudut, ada yang 6 derajat, 15, 30, dan arah datang cahaya terhadap produk yang dipajang. Jadi bisa begini, bisa tegak lurus dari atas, bisa dari samping, yang mana arah itu memberikan efek 3 dimensi atau memberikan nuansa, memodelkan produk tersebut. Jadi modeling light ya. Jadi cahaya itu memodelkan sebuah produk, menciptakan ada bayangannya, ada depth-nya, ada apanya. Jadi parameternya lumayan banyak ya. Jadi yang bagus ya di mana definisi dari produk itu terlihat menarik ya, kurang lebih begitu deh. Jadi intinya kita sebenarnya mulainya dari konsep sih. Jadi kalau masalah bagus nomor 10, konsepnya produk itu mau tampil seperti apa. Baru dari situ kita pergi ke belakang. Nah, untuk itu kita perlu lampu seperti apa, wattnya berapa baca, terus dari arah berapa, sudutnya gimana.
Jadi nggak ada satu lampu yang bagus untuk semua produk. Kurang lebih jawabannya gitulah, Pak. Lebih ke konsep produknya mau terlihat seperti gimana. Oke, thank you, Pak. Dan selanjutnya dari email ya, Pak. Oke, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya ada yang bertanya seperti ini. Apakah ideal untuk menerapkan smart lighting di retail store? Dan sejauh apa bisa diterapkan? Oh, ya, itu udah banyak sekali ya teknologi smart lighting di mana? Di retail ya. Termasuk lampunya bisa dikasih informasi. Jadi kita masuk ke supermarket tersebut, kita download apps. Jadi di depan supermarket, misalnya supermarket atau dev store, disediakan apps, masuk kita dikasih mau download apps apa enggak, terus kita download. Nah, jadi kalau kita dekat-dekat etalase tertentu, lampu itu bisa memberikan informasi. Oh, ini produknya ini, speknya ini, harganya sekian. Udah ada lampu yang seperti itu. Beberapa produsen udah menciptakan lampu yang demikian. Kemudian mungkin dari segi hemat energinya, mungkin kalau area itu nggak ada orang bisa lebih redup, begitu datang orangnya bisa lebih terang. Itu juga udah ada. Jadi banyak sekali smart lighting yang teknologi smart lighting yang diciptakan khusus untuk retail. Jadi udah cukup banyak. Tinggal balik lagi ke konsep yang punya toko, seberapa jauh dia mau menerapkan teknologi tersebut di tokonya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Oke, thank you, Pak. Kita oper lagi ke Lala untuk pertanyaan berikutnya ya, Pak. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang perlu diperhatikan dan pertimbangan apa aja dalam menentukan jumlah dan jarak titik lampu dalam sebuah ruangan? Jumlah titik lampu ya tadi. Yang pertama adalah kontras rasio ya, kontras rasio atau brightness kontras, yang mana objeknya pengen 3 banding 1 atau 5:1 dari pada background. Kemudian yang kedua adalah modeling light ya. Jadi kalau misalnya contohnya manekin kan ada hidung, ada mata, ada dagu. Kalau cahayanya cuma satu, mungkin banyak cahaya shadow yang keras misalnya di bawah hidung sini ada shadow yang hitam gitu ya. Itu biasanya kurang bagus. Jadi biasanya dikasih lampu imbangin lampu dari misalnya di satu sisi dari sini terus diimbanginnya sebelah kiri. Jadi shadow-nya nggak terlalu keras. Nah, jadi masalah jumlah lampu kembali lagi seperti apa produk itu pengen ditampilkan di mata kita. Jadi balik lagi ya. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami. Kita mulai dari psikologi. Kita mulai dari suka atau tidak suka. Kita menciptakan toko retail atau toko ya, sebuah toko atau retail gitu ya. Retail shop adalah membuat orang tertarik masuk, dan setelah masuk dia beli barangnya. Setelah dia beli barangnya dia happy. Itu pasti tujuan dari semua bisnismen retail. Nah, psikologi yang pertama adalah mempelajari psikologi dari customer-nya. Psikologinya gimana sih gitu. Jadi misalnya dari interior dia suka sirkulasi tokonya gimana. Terus warna-warna di dalam toko itu yang sesuai sama produk yang dijual apa. Nah, dari situ baru timbul lighting-nya gimana. Jadi jangan dibalik, jangan lighting-nya dulu baru psikologinya. Harusnya di psikologinya dulu baru lighting-nya.
Jadi awalnya adalah gimana membuat orang suka sama toko kita. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Thank you, Pak. Jadi aku lempar lagi ke email ya. Thank you, Pak. Oke, Pak, untuk pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita memaksimalkan pencahayaan pada window display agar produk dapat terlihat menarik? Bagaimana? Bagaimana memaksimalkan pencahayaan pada window display agar produk dapat terlihat menarik? Oh iya. Jadi apa ya? Strategi lampunya macam-macam nih. Misalnya bisa dibikin window display-nya terang merata, gitu. Produknya dipajang situ kelihatan semua. Atau dikasih aksen hanya di, misalnya contohnya orang jualan tas gitu ya, pakai baju lengkap, ada tasnya. Tapi yang diterangin cuma tasnya aja, bajunya kurang terang. Jadi bisa yang namanya focus light, di mana lampu itu hanya terfokus di satu produk saja, atau general light atau terang merata lah, terang semuanya. Biasanya sih gitu ya. Jadi ada dua pendekatan, fokus atau terang merata. Kita nggak ngomong mengenai apa lampu RGB ya. Lampu RGB ceritanya lain lagi tuh. Misalnya lampunya kemerah-merahan atau kehijau-hijauan, itu apa, ada teori lagi, teorinya lain lagi. Jadi mungkin basicnya gitu ya, mau kontras rasio atau mau general atau terang merata. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya saya kembalikan lagi ke Lala. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan, apakah ada tips untuk mengatur pencahayaan dalam hal biaya seperti menekan biaya pengeluaran dengan mengatur pencahayaan buatan yang ada? Oh, mungkin ini lebih kayak tips budgeting kali ya Pak ya, biar tetap efisien gitu, tokonya tetap terang tapi harganya juga nggak mahal-mahal banget. Ya, mungkin balik lagi ya, jadi intinya mah kita pengen produk kita ditampilkan seperti apa. Terus yang kedua, apakah bisa dengan apa, yang kedua mungkin bikin konsep etalasenya atau pajangannya sedemikian rupa sehingga nggak perlu menggunakan lampu yang terlalu banyak dan dengan apa ya, dengan spek yang khusus. Karena lampu-lampu dengan spek khusus harganya lumayan mahal. Jadi banyak lampu aneh-aneh tuh yang dijual. Mereknya juga mungkin jarang didengar, tapi harganya luar biasa mahalnya. Ya itu dihindarkan. Jadi coba cari produk-produk lampu yang generik. Banyak sih lampu-lampu generik yang made in China dengan CRI yang lumayan bagus. Kemudian color temperaturnya juga cukup akurat ya. Kelemahan lampu-lampu yang kurang mahal ini adalah kadang-kadang CRI-nya suka nggak akurat tuh, berubah-berubah antara satu produk A, produk B, walaupun keluarannya sama dia lari-lari, atau color temperaturnya lari-lari juga. Nah, ada produk-produk yang China walaupun murah tapi dia cukup akurat. Nah, itu mungkin yang bisa dipakai ya. Jadi istilahnya mengenal jenis-jenis lampu yang dijual. Sehingga bisa disesuaikan sama konsep toko yang misalnya mungkin
demi apa emang tokonya pengen memberikan pelayanan dengan harga yang ekonomis sehingga nggak usah jual barang mahal-mahal. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya lempar lagi ke email. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ada banyak banget yang menanyakan tentang apakah ada teknologi pencahayaan artifisial yang dapat meniru siklus matahari secara dinamis. Oke. Jadi lampunya namanya tunable white. Tunable white artinya warna putihnya bisa berubah dari 2000-an Kelvin sampai 6000-an Kelvin. Tunable white. Kemudian lampu ini dikontrol oleh control system yang dipasangkan timer. Jadi timer dipasangin misalnya jam 8 pagi warnanya berapa? 3000 Kelvin, jam 10 4000, jam 12 6000 Kelvin. Terus jam 2 turun ke 5000, jam 3 4000, jam 5. Nah, itu teknologinya seperti itu. Jadi ada dua elemen. Yang pertama lampunya sendiri disebut tunable white yang bisa di dimming sekaligus bisa dirubah warna putihnya ya. Terus yang kedua adalah control sistemnya sendiri. Dan yang terakhir adalah sensor. Bisa juga dipasangkan sensor. Jadi tunable white-nya, circadian rhythm-nya ikutin sensor juga. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya lemparkan lagi ke Lala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar distribusi cahaya dapat menyebar dengan baik agar produk-produk yang dijual dapat terlihat dengan jelas, dan tipe lampu apa yang membuat ruangan terasa tidak panas? Jadi lampu LED zaman sekarang umumnya udah nggak terlalu panas ya dibandingin lampu zaman dulu. Demikian pula penggunaan listriknya juga nggak sebanyak lampu zaman dulu ya. Udah cukup hemat. Yang kedua, kesan panas nih selain lampunya mengeluarkan panas ya, lampunya mengeluarkan panas. Memang ada desain-desain tertentu yang misalnya contohnya glare gitu. Silau tuh kadang-kadang kalau desain-desain tertentu yang berasa ada glare-nya gitu, kita berasa ruangannya panas gitu. Sebenarnya mungkin bukan panas sih, tapi kita berasa ruangannya kayak silau. Nah, itu rasa panas mungkin timbul dari situ. Kalau mengenai caranya, nah ini jadi banyak pertanyaan ya sebenarnya. Mungkin jawabannya tuh satu materi presentasi yang susah saya jawabnya cuma dari beberapa kalimat. Jadi mungkin gimana caranya merata ya, teorinya juga banyak tuh, strateginya gimana merata segala macam. Mungkin kayaknya kalau dijawab di sini susah deh. Kayaknya mesti digambar, kasih lihat presentasinya dan sebagainya. Ada hitung-hitungannya juga. Mudah-mudahan jawabannya itu aja deh. Mudah-mudahan cukup menjawab yang tadi yang masalah panasnya. Oke Pak, bisa. Terima kasih Pak. Selanjutnya kasih ke email lagi. Mungkin sebentar saya kasih komentar dulu. Jadi ini khususnya mengenai tunable white, ya sebenarnya di Indonesia sih sudah cukup banyak ya ditemukan solusi sederhana yang tidak memerlukan sistem yang terlalu complicated. Artinya dia hanya menggunakan fitting yang sama yang ada di rumah kita ya, yang kebanyakan di rumah Indonesia tuh pakai fitting E27. Nah, sekarang tuh sudah ada banyak produk yang
mengeluarkan produk yang tunable white, walaupun sifatnya mungkin masih tidak terlalu otomatis. Ya contohnya Philips misalnya. Sorry saya sebut merek karena kebetulan saya di rumah punya itu. Jadi tunable white yang Philips yang LED itu ketika kita klik pertama itu bisa yang terpancar itu kalau temperatur warm ya sekitar 3000 Kelvin. Ketika kita matikan lalu kita akan nyalakan kedua kalinya, kalau temperaturnya berubah menjadi lebih cool. Nah itu mungkin juga bisa digunakan sebagai salah satu solusi kalau kita memang ingin mencoba menerapkan dynamic light dalam konteks yang lebih sederhana, jadi tidak perlu memasang sistem yang sophisticated. Kira-kira seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk Pak Herwin, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih tips and trick untuk mendesain pencahayaan untuk ruang retail yang kecil atau memiliki space yang tidak begitu besar, Pak? Ya, mungkin intinya balik lagi ya. Kita ingin toko kita kan tampil menarik. Yang kedua, produk-produk yang dijual dapat terlihat dengan baik dan rendering warnanya juga baik ya. Jadi inti balik lagi ke teorinya atau konsep pencahayaannya adalah demikian. Jadi yang kedua adalah baru mulai dari dengan apa ya? Dengan mempelajari nih perilaku konsumen seperti apa, kemudian dari interior kerja dulu ya, bikin konsepnya, tinggi raknya seperti apa, yang tangan orang megang itu barang kalau boleh dipegang, apakah mudah dipegang atau enggak, mudah dilihat atau enggak, segala macam. Setelah itu selesai baru ngomongin lampunya gitu. Jadi lampunya dicahayain dari mana, seberapa banyak, seberapa terang, sehingga dia menonjol barangnya. Ada nggak barang yang mau lebih menonjol dibandingkan yang tidak lebih menonjol? Gitu. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, karena tokonya kecil, ya dibikinlah sedemikian rupa sehingga toko itu terlihat luas. Jadi mungkin pencahayaannya langit-langitnya cukup ya, sebaiknya langit-langitnya terang, dinding-dindingnya vertical lightingnya ya, jadi dindingnya dari bawah sampai atas tuh terang semua gitu. Jadi jangan pakai lampu downlight yang mana di dindingnya terangnya 3/4 ke bawah, 1/4 ke atasnya tuh agak gelap. Itu bikin ruangannya agak kelihatan pendek. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, thank you Pak. Untuk pertanyaan berikutnya saya kembalikan lagi ke Lala. Ya, jadi pertanyaan berikutnya ini dari F&B. Ada yang nanya, apabila dalam pencahayaan di F&B, khususnya kafe, dan kafenya itu mengambil konsep pencahayaan remang-remang. Kalau menggunakan warm lighting seperti 2000 Kelvin, itu cocok nggak digunakan? Kalau memang tidak, apa ada saran khusus untuk pencahayaan di kafe? Ya, jadi kalau kafenya kafe romantis ya. Kafe romantis tuh malah kafe-kafe romantis ada pasang lilin di meja tengahnya. Jadi lilin tuh 2000 Kelvin atau 1900 Kelvin. Jadi kalau kafenya dipasang 2000 Kelvin, oke-oke aja ya. Jadi menciptakan kesan romantis yang mana sangat disukai, terutama untuk yang pacaran. Demikian jawabannya. Jadi balik lagi konsepnya seperti apa ya. Kalau pengen warm, romantik, 2000 Kelvin sangat bagus. Oke Pak, berarti bisa ya 2000 Kelvin? Ya. Lanjutkan. Pertanyaan sisanya saya kasih ke email.
Oke, Pak. Selanjutnya ada yang bertanya, untuk pengaturan pencahayaan, apakah juga mempertimbangkan dengan jumlah pengunjung, ataukah ada standar atau tabel warna untuk pencahayaan terhadap suatu warna tertentu sehingga produk bisa tampil maksimal? Apakah lampu berpengaruh sama jumlah pengunjung? So far saya belum ketemu ya teori yang yang mengkorelasikan antara jumlah pengunjung dan tingkat pencahayaan. Jadi saya belum bisa jawab yang masalah pertanyaan jumlah pengunjung dan pencahayaan. Yang kedua, adakah tabel yang bisa dijadiin pegangan gitu? Iya, betul, Pak. Ya, jadi mungkin ada tabel-tabel yang best practice ya, mungkin ada orang yang bikin publish di internet atau di buku-buku lighting ada yang bikin tabel-tabel begitu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Saya rasa ada ya best practice. Tapi balik lagi ya, dari pengalaman kita mock up yang paling penting ya. Jadi selalulah membuat mock up sebelum memutuskan untuk pengguna lampu A atau lampu B gitu. Sebisa mungkin kalau bisa melakukan mock up ya dilakukanlah mock up. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan pindah ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin yang pertama bisa dibacakan oleh Lala. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, jika budget proyek tidak terlalu tinggi untuk menggunakan konsultan lighting, apakah ada prinsip sederhana yang dapat Bapak informasikan untuk dipakai para interior designer sendiri untuk dapat menentukan jumlah lumen atau titik lampu dengan jarak tertentu? Oh ya, tadi di presentasi saya ada yang tadi tuh. Misalnya rak 1000 lumen, terus area store floor-nya 700 lumen, lux bukan lumen ya, lux ya, 700 lux gitu ya. Dan selanjutnya. Di presentasi saya ada. Kemudian kalau nggak salah Circle K juga mereka punya standar sendiri. Saya rasa 7-Eleven pun punya standar sendiri. Kemudian Circle K, 7-Eleven, lagi ya, Alfamart juga ada standar sendiri. Saya pernah di approach sama pembuat refrigerator yang mau jadi rekanan Alfamart. Mereka kalau nggak salah minta berapa ya, 1000 lux ya cahayanya ya. Jadi lumayan terang tuh di Alfamart, dan mintanya kalau nggak salah 5000 Kelvin deh. Jadi cukup putih. 5000 atau 6000 Kelvin ya. Jadi cukup putih dan sangat terang. Yang mana begitu masuk ke tokonya mungkin pengen berasa kesan yang energik, jadi semangatnya naik untuk belanja lebih banyak. Ya itu mudah-mudahan menjawab ya. Jadi ya mudah-mudahan menjawab deh pertanyaannya. Ya balik lagi nih, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya jawabannya tuh panjang-panjang ya harusnya. Jadi mungkin buka presentasi. Saya rasa untuk kembali lagi ke pertanyaannya yang mana kalau nggak punya budget untuk konsultan lighting ya interior designernya coba-coba lihat aja mau toko seperti apa sih, mau kelihatannya seperti apa sih lightingnya. Nah, coba lihat, pelajarinya gini,
itu di toko itu cahayanya kekuning-kuningan atau kebiru-biruan. Mungkin pertama adalah itu. Yang kedua, perhatiin cahayanya datangnya dari mana. Itu mungkin yang bisa ngebantu interior design untuk merangkap jadi lighting designer, walaupun nggak bisa menyewa lighting designer profesional. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Pak. Selanjutnya kembali ke email. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya ada yang bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan tentang besaran Kelvin dan lux. Apakah perhitungan tersebut bisa diterapkan pada semua jenis lampu? Iya. Jadi Kelvin ini seperti besaran fisika lainnya, misalnya kayak kilogram atau meter. Jadi itu besaran umum ya. Jadi kalau 1 meter di Indonesia sama 1 meter di Amerika kan sama ya. Atau 1 kilogram di Indonesia sama dengan 1 kilogram di Amerika. Ya begitu juga dengan Kelvin. Kelvin di seluruh dunia, misalnya kalau kita ngomong lampu 3000 Kelvin, ya di seluruh dunia warnanya ya 3000 Kelvin. Jadi itu berlaku untuk semua produk dan semua, ya pokoknya semua ini deh yang berhubungan dengan cahaya. Kalau ngomong 3000 Kelvin ya itu 3000 Kelvin ya, seperti itu. Jadi bisa berlaku di mana aja. Mungkin singkatnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke Lala. Oke, ada pertanyaan tadi berhubungan sama yang toko yang terang-terang, Pak. Tadi kan Bapak bilang 10.000 lux sama 5.000 Kelvin tuh bikin suasananya energik semangat. Kalau dengan jumlah segitu tuh lampunya cocok nggak buat kayak di toko anak-anak gitu, misalnya kayak Kid Station atau Lego gitu, pokoknya yang buat anak-anak gitu. Cocok nggak segitu, Pak? Balik lagi ya, mungkin area bermainnya bisa cocok ya. Jadi misalnya 700 lux ya, 700 lux, 4000 Kelvin di area bermainnya mungkin cocok. Nah mungkin di etalasenya strateginya lain lagi. Jadi balik lagi nih ya. Jadi kalau ngomong lighting ya, biasanya pas ngedesain lighting kita coba-coba, atau yang punya toko coba-coba, misalnya rak ini rak A gitu ya, rak A diterangin 500 lux dengan 4000 Kelvin. Terus dihitung dalam sebulan dari 100 tamu yang mendekat rak itu berapa banyak. Terus penjualan yang terjadi berapa banyak. Setelah itu di bulan berikutnya dirubah. Cahayanya dirubah. Terus terus cahayanya dirubah. Misalnya dibikin lebih warm, lebih redup. Apakah orang lebih bentar ya. Nah, minum dulu. Apakah dengan cahaya yang berbeda orang lebih banyak yang membeli atau enggak gitu. Jadi biasanya kalau di toko retail besar, selain lightingnya, dipelajari juga perilaku konsumennya berikut dengan jumlah barang yang terjual. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Sorry tadi saya batuk. Berarti ini intinya coba-coba dulu aja ya, Pak ya? Iya, coba-coba dulu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dan mungkin psikologi konsumen Indonesia sama psikologi konsumen Eropa juga berbeda. Misalnya orang Indonesia putih misalnya, nah orang Eropa lebih suka yang kuning. Itu juga
ada ininya ya, secara psikologisnya. Jadi kita nggak bisa bilang di Eropa bagus begini, terus kita ikut-ikutan, ternyata di Indonesia malah nggak laku. Jadi dicoba-coba lah ya, dicoba. Oke. Pertanyaan. Saya ada studi, ya. Terus lanjut, silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya bisa dari email. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Dan pertanyaan ini sebelumnya agak panjang, jadi saya akan bacakan pelan-pelan, Pak. Pertanyaannya adalah, poinnya di mana untuk meng-emphasize salah satu dari C atau M atau Y atau K, mengapa tidak kita menggunakan lighting general untuk meng-emphasize satu produk atau area? Karena produk dan area tersebut ada warna dari material tersebut sudah berwarna. Apakah dengan meng-emphasize salah satu dari CMYK membuat warnanya menjadi bertabrakan? Ya. Oke. Jadi CYMK ini warna untuk untuk printer ya, tinta printer itu CYMK. Jadi kalau untuk lampu kita menggunakan namanya RGB, red, green, blue. Jadi mungkin bukan CYMK ya, jadi lebih cocok RGB ya, karena unsur cahaya unsur warna di lampu adalah R, G, dan B. Selanjutnya balik lagi, mungkin saya share aja ya, saya share screen balik ke teori yang tadi. Mana? Nah ini, jadi di lampu ini ada elemen warna merah, elemen warna hijau, dan elemen warna biru. Atau kita sebutnya RGB. Terus, balik ke sini ya. Jadi, ini, di sini. Jadi di alat ukur lampu, alat ukur cahaya, ini ada di paling bawah nih frekuensi paling rendah di biru, frekuensi tertinggi adalah merah, yang hijau di tengah-tengah. Jadi blue, green, red. Jadi kalau spektrumnya rata dari biru ke merah ini rata, artinya lampu ini punya kemampuan rendering yang merata dari warna biru sampai warna merah. Sedangkan kalau profilnya seperti ini, artinya dia rendering di warna birunya nggak sebanyak rendering di warna merah. Yang mana ini lampu ini rendering warna merahnya lebih baik ketimbang warna biru. Jadi kalau ada baju warna biru ditaruh di lampu seperti ini, kecenderungannya birunya kurang nyala ketimbang warna merah. Pasti warna merahnya lebih menyala daripada warna birunya. Jadi profil lampu yang kita akan pakai di retail akan menentukan rendering warna red, green, blue dari produk yang akan kita jual. Jadi, nah di tengah-tengah antara biru dan hijau kan ada warna ininya, terus dari hijau ke kuning juga ada. Ini ada orange di sini. Jadi ini sebenarnya million of color ya. Seperti kayak di laptop kita itu juga million of color.
Contohnya lagi, misalnya ini nih. Ini lilin, ada cahaya lilin sama cahaya matahari. Itu yang mana spektrumnya seperti apa sih? Nah, cahaya lilin ini 1900 Kelvin. Tadi ada yang nanya kalau kafe 2000 Kelvin seperti apa ya? Seperti cahaya lilin 2000 Kelvin. Nah, ini profil spektrum cahaya seperti ini. CRI-nya 98. Nah, ini diukur matahari. Ini spektrum cahaya segini. Cukup flat antara mulai dari biru sampai merah. CRI-nya 98 juga. Kenapa sama-sama 98? Ada yang bisa jawab nggak? Ini aneh ya. Ini profil cahayanya begini 98, profil cahayanya gini 98 juga. Ya mungkin itu ya. Jadi di cahaya mungkin untuk memahami gimana warna di render, di mana ini gini, kita harus memahami fisika cahaya sehingga kurang lebih kita bisa ngebayangin ntar jadinya seperti apa sih lampunya. Nggak tahu apakah cukup menjawab atau tidak menjawab karena banyak hal-hal pertanyaan ini ya, walaupun pertanyaannya kelihatannya simple tapi jawabannya teknis banget. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau nggak menjawab, ntar Mas Bambang bisa atur lagi webinar lain tentang lighting yang lebih teknis kalau mau. Oke, baik. Terima kasih Pak. Demikian sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Korean. Oke, ya, terima kasih Email dan Lala ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum ke Pak Bambang, saya ingin nyelipin satu pertanyaan singkat ya. Ini sebenarnya yang mungkin agak kelupaan. Ini sebenarnya kalau di lighting itu beberapa pencahayaan lampu ya spesifiknya itu terkadang bisa merubah warna barang Pak. Biasanya kayak lukisan atau biasa di karya seni ya di museum atau itu ada spesifik lampunya ya untuk tidak bisa yang ramah terhadap karya seni. Dan beberapa di retail setahu saya digunakan di toko fashion biasanya untuk baju-baju atau pakaian berwarna putih, tekstil berwarna putih. Karena beberapa kali saya lihat memang bisa menguning itu yang tekstil warna putih ini itu ya. Itu lighting-nya ada spesifik nggak Pak untuk misalkan di request barangnya itu supaya tidak berubah warna gitu dari sisi pencahayaan? Ya, jadi untuk yang untuk museum ya, terutama ya museum ya. Objek-objek di museum itu kan banyak benda-benda kuno, mana kalau bisa warnanya nggak berubah, suhunya dijaga segala macam. Nah, termasuk lampunya. Jadi kalau nggak salah unsur ultravioletnya nggak boleh terlalu banyak atau unsur infrared. Jadi yang membuat itu objek-objek tersebut bisa berubah warna. Selain ya lampunya sendiri memancarkan panas yang membuat benda-benda itu bisa menguning atau sebagainya. Mungkin jawabannya gitu, Mas Rian. Oke, terima kasih Pak. Berarti ya sekian untuk sesi tanya jawabnya ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita tidak bisa tanyakan dulu karena keterbatasan waktu ya. Untuk sekarang berarti saya alihkan lagi ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Herwin. Jawaban-jawaban kan memang seperti tadi Pak Herwin bilang, beberapa pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara singkat dan presisi karena perlu ada
beberapa pertimbangan yang memerlukan waktu untuk dijelaskan. Ya, tapi kalau boleh, saya coba simpulkan beberapa hal tadi. Lighting atau pencahayaan itu tidak ada jamuan. Jadi artinya nggak ada satu lampu yang mampu memberikan solusi untuk semua jenis masalah desain. Itu yang pertama. Nah, karena setiap fungsi, setiap aktivitas, setiap objek pada prinsipnya memerlukan kriteria masing-masing. Ya, contohnya saja tadi seperti yang ditanyakan Pak Rian mengenai lampu untuk di museum atau exhibition, ya, itu memang lampunya secara khusus diminta untuk tidak menghasilkan atau tidak mengeluarkan emisi infrared dan LED, agar tidak material dari fabrik, warna. Kemudian tadi juga beberapa tabel itu yang dimaksud tabel standar kebutuhan pencahayaan minimum. Jadi kalau di pencahayaan itu Indonesia punya yang namanya SNI, ya, yang katanya diperbaharui 5 tahun sekali, tapi tidak terlalu banyak perubahan antara yang SNI dikeluarkan tahun 2011 sampai 10 tahun kemudian itu perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi fokusnya memang standarnya lebih ke general lighting, ya, untuk SNI yang buat sepanjang setahu saya. Jadi memang untuk jenis-jenis kebutuhan lighting lainnya belum tercakup di standar nasional Indonesia. Tapi mungkin kita bisa coba cari sesuai standar seperti di EASNA atau di ASRAE, ataupun mungkin di organisasi lain yang berhubungan dengan engineering pencahayaan. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, mahasiswa Studio Desain Interior Integratif 2 yang membahas retail. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Herwin dan Alta Integra yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber, dan mungkin lain kali kita akan undang lagi untuk acara yang lain lagi, Pak Herwin. Siap. Ya. Oke, kalau begitu acara sudah selesai. Mungkin saya serahkan ke Bu Agnes untuk sesi dokumentasi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Para peserta boleh diminta untuk menyalakan kamera ya, kita akan berfoto bersama. Saya punya 2 lembar nih untuk foto kita. Ternyata banyak yang hadir. Ini saya lihat beberapa, ini ada dosen, ada laboran. Ya. Terima kasih sudah datang, ada Bubi, ada Kelvin yang walaupun belum alumni tapi masih mau ikutan. Makasih Kelvin. Ya, saya sambil nunggu masih beberapa yang belum nyala. Okta belum nyala ya? Yang masih wajib ya. Ya. Sandy belum nyala, sama Nelson, Valdian. Pak Wilson nggak usah nyalain, nggak apa-apa. Pak Wilson mau nyalain boleh. Takutnya lagi rapat lagi. Oke, baiklah. Ya, mari kita foto ya. 1, 2. Oh, Imelda belum nyala. Mohon maaf, email. Imelda udah kok. Udah ya? Di saya nggak tampil. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, bentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi yang sudah datang, sudah menyediakan waktu, terima kasih. Semoga
informasinya berguna buat semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Yang Pak Herwin. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Pak Herwin. Ya, semuanya terima kasih. Terima kasih Bu Fibi. Terima kasih Bu Fibi sudah hadir. Mas Bastian lagi berjemur. Ya. Oke, izin pamit ya. Ya, terima kasih Pak. mari Pak, terima kasih. Terima kasih banyak untuk sharingnya Pak. Ya, yang panitia tinggal dulu ya. Ya. Ujian Papa udah selesai. Belum keluar ya. Kita tunggu yang lain keluar dulu ya. Masih ada 8 orang. Email di aku gambarnya kok kotak hitam ya? Kenapa ya? Dia suka nongol, suka hilang. Ya. Sinyal, Miss, kayaknya, Miss. Oh, nanti saya ini aja deh, Mel. Saya masukin Photoshop. Nggak apa-apa, Miss. Nah, kan nanti buat publikasi HMDI. Masa nggak ada? Di remove dulu ya. Nah, email udah ada nih. Bentar. Mel, semangat Mel. Lagi. Tunggu. Nanti saya tempel. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa di remove dulu ya?